Kementerian Keuangan ya, atau Menteri Keuangan nanti kita lihat ya, kami biasanya pejabatnya, maka nanti kita akan lihat apakah kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan mengabulkan permohonan ganti rugi itu atau tidak. Sekali lagi, bukan soal besarnya jumlah, tetapi ini soal martabat ya. Setelah kita dimenangkan, tentunya konsekuensinya adalah mereka harus dihukum untuk membayar ganti rugi dalam tanda kutip ya. Sekali lagi bukan besaran jumlahnya. Sebelum Mas Roy, mungkin teman-teman lain, Bang Ristan silakan. Ya. Oke, ya. kita aja ya. Oke, di tengah. Nah, terima kasih melengkapi apa yang disampaikan Bang Era tadi, bahwa memang tadi disampaikan oleh Hakim Tunggal bukan ditolak ya, tidak diterima karena Belum diterima. kurang pihak. Kurang pihak ini adalah Menteri Keuangan ya. Sebagai tadi disampaikan ada, kalau tidak salah kami catat di PP nomor 27 tahun 93, kemudian diganti oleh PP tahun berapa ini? Nomor 92 tahun 2015. Ya, ini kalau nggak salah kita catat. Tapi nanti kita analisa lagi ya Bang ya, bahwa kalau memang benar sebegitu kita masukkan lagi Bang. Ya. Praper lagi untuk ganti rugi. Mungkin itu poin-poinnya Bang. Jadi cerita praper ini akan masih panjang. Karena yang bikin panjang hakim sendiri. Ya itu. Coba kalau dia misalnya kabulkan permohonan, selesai ini kan. Tetapi karena dia tidak kabulkan permohonan, dia mengatakan tidak dapat diterima, which is itu berarti substansi perkaranya belum diuji, belum dipertimbangkan, maka kita akan ajukan lagi. Kapan diajukan lagi? Yang jelas nanti Jumat kita sudah ada praper yang baru soal pencekalan. Ya. Dan juga tim Dr. Tifa juga akan pra-peradilan juga tanggal 12 depan ya. Oke, silakan Ayah. Silakan. Ya, Bu Ayah dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang kesekian dan terus berlanjut, masih semangat nggak nih? Semangat tidak? Semangat tidak nih semua? Semangat ya? Nah, itu yang kita butuhkan. Ada di sini berarti semangat untuk berjuang bersama-sama. Oke? Dan tadi betul kata rekan saya, yang pertama melengkapi apa yang sudah dijelaskan oleh Bung RH dan rekan kita, bahwa sekarang hari ini kita melanjutkan dari apa yang sudah dilengkapi, bahwa ingat kita akan terus berjuang dan akan kita daftarkan kembali, oke, supaya nanti lengkap para pihaknya, oke. Kalau kemarin tadi dinyatakan hari ini kurang pihak, next kita akan lengkapi pihak-pihak yang harus dilengkapi, sehingga permohonan kita dikabulkan dan tidak punya alasan lagi. Oke? Mungkin itu ya teman-teman ya, Mas Roy ya. Siap. Terima kasih Mas Roy. Ya memang sebelum Mas Roy ya, yang agak menarik sebenarnya pihak termohon sendiri itu tidak berkeberatan sebenarnya dengan pihak-pihak yang kita mohonkan kan. Jadi cuma termohon dan turut termohon. Rupanya hakim kreatif juga dia cari-cari. Ya sudahlah, nanti kita ajukan lagi ya. Oke. Pak Yaya. Pak Yasena, silakan. Sebagai lawyer. Lawyer juga? Pak Yasena. Oh, enggak ada Kas? Ada lah Pak Yasena. Baik, terima kasih. Saya menambahkan aja ya. Jadi kalau yang namanya kita menuntut suatu pra-peradilan itu memang ya tidak selamanya akan sesuai dengan keinginan kita, permohonan kita. Dan ini satu pembelajaran kurang pihak. Tadinya kan kita dengan mengajukan hanya pihak kejaksaan aja. Tapi hari ini disampaikan sama hakim Prapid ini kurang pihak. Yaitu merupakan satu tambahan ilmu edukasi hukum buat kami dan buat semuanya. Ya, berarti ganti rugi itu ada. Kan gitu. Kan kita langsung tahu ganti rugi itu ada. Ya, PP 92 2015. Silakan nanti dibaca. Hanya kurang pihak tadi sudah disampaikan sama rekan-rekan kami. Ini akan kita lanjutkan apa yang menjadi pertimbangan hakim tadi, ya. Bukan berarti kita kalah nih, nggak kalah, nggak ada kalah di sini ya. Kita dikatakan kurang pihak pertimbangannya. Ingat kata pertimbangannya ya. Nah, jadi itu. Jadi tolong rekan-rekan semua dan mungkin disaksikan banyak orang. Aparat penegak hukum, mungkin rekan-rekan para advokat yang di mana-mana pun juga ya, banyak yang melihat seperti ini. Ayo, kita jangan pesimis, jangan lemes gitu ya. Semangat, gitu. Harus begitu. Biar segala sesuatu itu jelas ya. Hal seperti ini
bukan hanya terjadi sama Pak Roy Suryo saja, mungkin bisa terjadi sama rekan-rekan semua juga di kemudian hari, ya. Ganti rugi kita harus tahu semua, ya, bahwa terkait dengan satu permasalahan, ya, boleh ganti rugi dari putusan pra pertama, hakim sendiri yang ngomong, bukan kami. Hakim sendiri yang ngomong, ya. Nanti ganti ruginya menyusul 14 hari. Sekarang kita lakukan, ternyata kurang pihak, tapi tidak ditolak. Berarti masih diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurang pihakan itu siapa aja. Oke? Itu dari saya. Ayo kita semangat. Mari kita wujudkan penegakan hukum di Indonesia ini benar-benar ada dan tidak istilahnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Termul ke atas. Tapi semua berguna untuk semua lapisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya silakan. Ya, Mas Roy. oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan saja, ya. Jadi yang pertama, persis sama seperti yang saya sampaikan tadi sebelum kita mulai sidang. Apapun hasilnya, kita terima dan alhamdulillah dengan baik, ya. Itu artinya ini proses pembelajaran. Dan persis juga seperti yang saya katakan, ini semua akan berguna tidak hanya bagi kami, saya dan juga tim hukum, tapi juga untuk masyarakat lain. Jadi masyarakat yang lain nanti nggak perlu kemudian susah-susah lagi harus ada kurang pihak kalau mengajukan, enggak, nanti akan diajukan lagi. Jadi jelas ya. Yang kedua adalah kesimpulannya juga hari ini kita sudah sepakat, langsung saya tadi maju ke depan teman-teman kuasa hukum, ya, lanjut, ya, ajukan lagi. Jadi clear ya. Jadi karena putusannya dari hakim tunggal pra peradilan yaitu Pak I Ketut Darpawan itu adalah bukan ditolak. Sekali lagi jangan sampai ada yang menulis ditolak, ya. Tidak ditolak, tetapi belum diterima atau belum diterima karena kurang pihak. Nah, karena kurang pihak itu yang menjadi pertimbangan, maka kita tambah pihak nanti pada pengajuan berikutnya. Nah, jadi ini yang menarik. Karena kita akan tambah pihak, maka nanti akan ada pengajuan lagi. Dan pengajuan lagi itu tentu saja akan kita ajukan setelah pra peradilan yang keempat. Apakah setelah peradilan yang keempat itu pra peradilan yang kelima? Belum tentu juga. Setelah angka 4 bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Ya, nah jadi itu clue dari saya. Ya, yang jelas kita besok akan mengajukan pra peradilan yang keempat yaitu tentang cekal dan tentang adanya aturan-aturan yang saling sengkarut. Nah, jadi boleh kita juga mengkritisi di sana saling sengkarut. Ini juga saling sengkarut ternyata. Kenapa? Kesalahannya sebenarnya bukan dari kami. Karena belum ada peraturan pemerintah yang mengatur hal itu. Maka kemudian dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Coba sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur. Mungkin di situ sudah ditunjuk. Peraturan pemerintah nanti yang bayar siapa? Yang bayar siapa? Karena belum ada yang bayar, ini ditarik ke induknya yang punya kas negara ini, yaitu Kementerian Keuangan. Nah, itulah makanya kita akan ajukan lagi, yaitu kasir negara. Jadi ini jelas ya, bukan ditolak, tetapi karena kurang pihak, maka belum disepakati. Nah, ini yang penting, yang terakhir, yang tadi disampaikan oleh Mas Refli Harun adalah apa? Siapa yang mau bermain panjang? Bukan kami. Kami itu pengennya juga segera cepat, ini selesai, cepat praper berikutnya. Praper berikutnya selesai, cepat praper berikutnya. Nah, ternyata prapernya dimainkan. Ya, masih ada nanti kurang pihak. Ibaratnya kita main kartu, ya. Hakim sekarang memunculkan kartu itu kan ada as, ada king, ada queen, ada jack. Jack itu yang terkenal ya, Jack, siapa itu Jack? Nah, hari ini hakim memainkan Joker, kartu yang tidak kita ada. Jadi Jokernya keluar hari ini. Nah, karena Jokernya keluar, ya makanya kita main Joker juga nanti ya. Gitu. Jadi jelas ya, ini kalau dalam main kartu biasa. Kita udah ngitung kartunya, harusnya jumlah kartu itu 41, ya. Ternyata lebih. Nah, jadi ada 40, ada Joker. Ya udah, kita main panjang, kita main Joker. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Joker, kita main Joker. Ada yang mau bertanya atau cukup? Cukup ya? Cukup. Oke. Yuk, makasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Ya, mari. Nah, tadi kalau yang kita dengarkan dari Roy Suryo, ia akan kembali mengajukan pra-peradilan yang berkaitan dengan permohonan ganti rugi sebesar 206 juta rupiah yang kemudian dikatakan tadi bukan ditolak. Ia membantah, Roy Suryo membantah bahwa pengajuan pra-peradilannya tidak ditolak namun belum diterima. Dan
Karena itu, Roy Suryo bilang masih terbuka kesempatan untuk kembali mengajukan pra-peradilan, namun ia akan mengajukan pra-peradilan kembali usai pra-peradilan keempat yang ia ajukan sudah selesai. Tadi kalau yang kami garis bawahi, poinnya menurut Roy Suryo ini ada kekurangan pihak berdasarkan keterangan atau putusan dari hakim. Oleh karena itu, nantinya dalam pra-peradilan yang selanjutnya yang masih berkaitan dengan permohonan ganti rugi ini, Roy Suryo akan kembali mencatatkan atau mengajukan permohonan pihak lain dan kemungkinan besar pihak ini merupakan Kementerian Keuangan.